Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jeki. Nama saya Zidar Ramadan. Nama saya Muhammad Haikal. Jadi pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, penuh dengan sukacita ini, penuh dengan kasih sayang yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa, kami akan menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Tantimin selaku dosen kami di UIB mengenai kode etik ya daripada institusi Polri ya. Yang seperti kita ketahui bahwa saat ini Polri menjadi salah satu tonggak penting. Dan mengapa kami memilih untuk mengambil topik ini? Karena kami melihat bahwa di dalam suatu sistem pemerintahan, jika tidak adanya Polri yang menjaga kedaulatan negara kita, menjaga ketertiban kita, dan juga berusaha mengayomi masyarakat, lalu siapa lagi akan melakukannya? Gitu. Itulah mengapa kita harus mempelajari kode etik Polri ini. Kita harus tahu. Baik, saya Zidar Ramadan, NPM saya itu 2451169. Saya Muhammad Haikal, NPM 2451242. Saya Jeki dengan NPM 2451229. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang akan kami berikan tentang kode etik penyidik Polri. Kemudian yang pertama ada struktur organ penegakan disiplin dan kode etik profesi hukum. Kemudian ada ketentuan kode etik mengenai mekanisme penegakan disiplin profesi. Dan kemudian ada bentuk sanksi etik yang dapat dijatuhkan. Kemudian yang keempat ada penjelasan yang dapat diberikan dengan menggunakan pendekatan simulasi kasus. Kelima ada POV atau point of view. Itu menyangkut kelebihan dan kekurangan dari mekanisme penegakan kode etik yang dibahas. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah kelompok itu dapat tersebut terhadap kode etik yang dibahas. Baik, itu aja yang kami akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari struktur organ penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri atau yang pertama. Jadi, Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP itu badan yang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik. Kemudian ada Biro Pengamanan Internal atau Paminal melakukan penyelidikan awal dugaan pelanggaran. Kemudian ada divisi Propam. Propam ini yang kita kenal dengan yang kalian lihat biasanya itu memakai baju biru dan putih, ada di bajunya mungkin putih, beretnya beret biru, kemudian menggunakan seperti sarung di biru di sini bertuliskan Propam. Nah, kemudian mereka tuh bertujuan untuk unit utama yang menangani pelanggaran disiplin kode etik. Jadi mereka yang biasanya itu langsung menanggapi jika ada kode etik Polri yang dilanggar oleh anggota atau gimana pun itu. Kemudian ada Kapolri dan pimpinan Polri. Jadi Kapolri dan pimpinan Polri itu dapat memberi perintah penyidikan kode etik terhadap bawahannya. Seperti mungkin ya jenderal siapapun itu yang di atas yang mempunyai wewenang yang di atas mereka. Kemudian yang kedua, ada ketentuan kode etik dan mekanisme penegakan disiplin. Jadi ini tuh diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Nah, kemudian ada tahapan-tahapannya itu. Yang pertama, itu ada laporan pengaduan. Itu tuh biasanya dari masyarakat atau internal Polri. Kemudian yang kedua, ada penyelidikan awal oleh Paminal atau Propam tadi. Kemudian yang ketiga, ada sidang KKEP. Sidang KKEP itu untuk menilai apakah pelanggaran kode etik terbukti. Kemudian yang keempat, ada keputusan dari sidang untuk penyatuan sanksi dan atau rehabilitasi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeki. Baik, selanjutnya teman-teman semuanya, saya Jeki akan menjelaskan poin selanjutnya yang telah dipaparkan oleh saudara Zidan sebelumnya, yaitu bentuk sanksi etik yang dapat dijatuhkan ya dalam hal ini terhadap para institusi yang berada di dalam institusi Polri. Nah, yang pertama secara etika ya, secara etika artinya secara etik atau secara tata kesopanan mereka ya. Yang pertama adalah permintaan maaf secara terbuka. Ya, ini mungkin bisa secara publik ya, seperti yang kasus-kasus sudah terjadi bahwa ketika sudah ada seorang Polri yang melakukan suatu tindakan yang dinilai melanggar
ketentuan kode etik Polri, maka mereka dapat melakukan permintaan maaf secara terbuka maupun secara tertutup gitu. Nah, kemudian itu yang kedua adalah rehabilitasi nama baik ya. Dan itu kalau misalnya memang terbukti ya bahwa Polri tersebut tidak melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan tersebut, maka beliau dapat melakukan rehabilitasi nama baik. Baik itu secara etik, dan kemudian ada secara administratif atau secara gampangnya administratif, misalnya secara dokumen, secara keuangan juga ya. Ya, yang pertama adalah mutasi bersifat demosi atau dipindahkan ke jabatan yang lebih rendah. Ya, misalnya beliau sudah menjabati mungkin dalam di suatu daerah tersebut dengan jabatan yang lebih tinggi, tetapi kemudian karena beliau melakukan suatu tindakan yang dinilai merugikan masyarakat, kemudian beliau dipindahkan dan diturunkan jabatan yang lebih rendah. Kemudian ada juga penundaan kenaikan pangkat. Nah, ini mungkin juga salah satu yang bakal didapatkan oleh Polri tersebut karena telah melanggar kode etik ya. Kemudian juga ada pemberhentian dengan tidak terhormat atau PTDH untuk pelanggaran berat. Nah, ini juga yang pernah terjadi beritanya di Kepulauan Riau, tepatnya di Tanjung Pinang, ditangkap beberapa Polri yang melakukan tindak pidana narkoba ya, dan kemudian diberhentikan secara tidak terhormat. Kemudian juga ada sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran apakah ringan, sedang ataupun berat. Kemudian yang terakhir yang saya jelaskan adalah mengenai simulasi kasus. Nah, coba teman-teman semua bayangin gini. Seorang penyidik Polri A ternyata melakukan interogasi dengan kekerasan fisik ke tersangka untuk mempercepat pengakuan, dan kemudian korban melapor ke Propam ya. Dan ada beberapa langkahnya, misalnya yang pertama Propam mengumpulkan bukti melalui rekaman CCTV, sanksi yang diberikan oleh korban, dan bahkan visum ya. Kemudian setelah bukti yang dinilai sudah cukup, kasus tersebut dilimpahkan atau diberikan kepada sidang kode etik, dan akan di dalam sidang kode etik tersebut penyidik A tidak bisa membantah bukti dan mau gak mau harus mengakui kesalahan. Kemudian pada saat itu bisa saja hakim kode etik memutuskan terjadi pelanggaran berat terhadap Polri tersebut. Kemudian ada juga sanksi ya, seperti mutasi ke wilayah terpencil, seperti yang poin sebelumnya mengenai kode etik tadi, etikal tadi, dan juga mungkin tetapi ada penundaan kenaikan pangkat kurang lebih selama 3 tahun. Sekian dari saya Jeki, saya balikan kepada Haikal. Baik, saya akan melanjutkan dari materi Jaki sebelumnya. 5. Point of view. Kelebihan dan kekurangan mekanisme menegakkan kode etik kelebihan. Cepat dan internal. Tidak perlu menunggu pengadilan umum. Bisa langsung ditindak. Tertutup namun tegas. Menjaga citra Polri sambil tetap memberi sanksi. Mekanisme terstruktur. Ada alat pemeriksaan yang jelas. Kekurangan. Kurang transparan bagi publik karena saling tertutup. Berpotensi konflik kepentingan karena dilakukan sesama anggota. Terkadang tidak tegas pada kasus yang sensitif atau menyangkut senior. 6. Sikap kelompok terhadap kode etik penyidik Polri. Secara umum kami menghargai keberadaan dan fungsi kode etik penyidik Polri karena itu adalah salah satu bentuk kontrol terhadap kekuasaan aparat hukum. Namun kami juga merasa bahwa harus ada pengawasan eksternal seperti Komnas HAM atau Ombudsman agar proses lebih objektif. Publik berhak tahu hasil sidang kode etik apabila jika menyangkut pelanggaran serius. Penegakan kode etik harus konsisten tanpa pandang jabatan atau senioritas. Mungkin itu saja dari saya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk Kode etik profesi Polri ya. Nah, itu. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bye.